Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zana Siha dengan NPM 212151504. Saya dari kelas D. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Untuk soal nomor 4, yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita misalkan bilangan ganjil positif berturut-turut 2x tambah 1 sebagai bilangan pertama. Kenapa 2x tambah 1? Karena nilai x ini jika dimasukkan dengan angka berapapun dan jika dikali dengan 2 ditambah 1 akan menghasilkan bilangan ganjil. Begitu juga bilangan kedua, saya menggunakan 2x tambah 3. Maka kita kalikan dengan bilangan pertama dan bilangan kedua, sehingga didapat 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x ditambah 3 kongruen 10 modulo 107. Nah, kedua ruas ini kita kurangi dengan 10 sehingga didapat 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen 0 modulo 107. Untuk selanjutnya kita mencari persamaan kuadrat sempurna. Kita ubah 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 ini ke dalam persamaan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen 11 modulo 107. Nah, kenapa di sini bisa positif 4? Karena negatif 7 ditambah 11 itu akan menghasilkan positif 4. Nah, karena 11 ini jika diakarkan tidak menghasilkan bilangan bulat, sedangkan kita itu harus mencari angka yang nantinya jika diakarkan akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, itu kita bisa mencarinya dengan cara 11 ditambah 107, yaitu menghasilkan 118. 118 masih belum bisa, kita tambahkan lagi dengan 107, yaitu menghasilkan 225. Nah, 225 ini jika kita akarkan akan menghasilkan bilangan bulat, yaitu 15. Nah, di sini sudah dapat 2x tambah 2 kuadrat kongruen 225 modulo 107. Maka 2x tambah 2 kuadrat kongruen 15 kuadrat modulo 107. Sehingga kita dapat menuliskannya 2x tambah 2 kongruen 15 modulo 107 dan 2x tambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Nah, kita operasikan yang di ruas kiri terlebih dahulu. 2x kongruen, kedua ruas ini kita kurangi dengan 2 sehingga didapat 2x kongruen 13 modulo 107. Nah, 13 ini jika dibagi dengan 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Jadi, caranya seperti tadi, kita tambahkan dengan 107 menghasilkan 120. Nah, didapat nih 120 ini bisa dibagi dengan 2, maka 2x kongruen 120 modulo 107. Maka x kongruen 120 dibagi dengan 2 menghasilkan 60 modulo 107. Lalu kita operasikan yang di ruas kanan, yaitu 2x tambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Kedua ruas kita kurangi dengan 2 menghasilkan 2x kongruen negatif 17 modulo 107. Nah, negatif 17 ini juga tidak bisa dibagi dengan 2 karena menghasilkan bilangan pecahan, sedangkan kita harus mencari bilangan bulat. Caranya seperti tadi, negatif 17 ditambahkan dengan 107, yaitu menghasilkan 90. Nah, 90 ini sudah didapat karena bisa dibagi dengan 2, yaitu menghasilkan x kongruen 45 modulo 107. Jika x kongruen 60 modulo 107, maka kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu 2x tambah 1, maka 2 dikali x ini kita masukkan 60, ditambah 1 menghasilkan 121. Lalu kita masukkan ke persamaan yang kedua atau bilangan yang kedua, yaitu 2x tambah 3, maka 2 dikali 60 ditambah 3 menghasilkan 123. Lalu jika x kongruen 45 modulo 107, maka kita masukkan ke bilangan pertama 2x tambah 1, yaitu 2 dikali 45 ditambah 1 menghasilkan 91. Lalu kita masukkan lagi nilai x-nya ke bilangan kedua, yaitu 2x tambah 3,
Maka 2 dikali 45 ditambah 3 menghasilkan 93. Nah, karena di soal itu dicarinya bilangan ganjil terbesar, maka didapat 121 dan 123 sebagai dua buah bilangan ganjil terbesar. Soal nomor 5 yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Kita cari terlebih dahulu penyelesaian umumnya, yaitu 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Nah, di sini kita sederhanakan dengan cara dibagi 6. Didapat 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Lalu kedua ruas kita tambahkan dengan 73Y, maka didapat 14X sama dengan 73Y ditambah 26. Maka X sama dengan, kedua ruas kita bagi dengan 14, maka 73Y ditambah 26 dibagi 14. Nah, di sini 73Y kita bagi dengan 14, yaitu yang paling mendekati itu 5Y, maka kita simpan di sini. Lalu 5Y ditambah 5Y kita kali dengan 14 kan 70Y. Lalu sisanya itu 3Y, maka kita simpan di atas. Lalu 26 kita bagi dengan 14 itu yang paling mendekati itu 1. Lalu 1 dikali 14 itu kan 14. Lalu untuk sisanya itu kan 12, maka kita simpan di atas. Nah, ini merupakan persamaan 1. Nah, karena ini bentuknya pecahan yang sulit diselesaikan, maka kita cari lagi sampai kita mendapat bilangan bulat. Kita misalkan T sama dengan 3Y ditambah 12 dibagi 14. Kedua ruas kita kalikan dengan 14 sehingga didapat 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Atau 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Y sama dengan 14T dikurangi 12 dibagi 3. 14T dibagi dengan 3 itu yang paling mendekati 4T. 4T dikali 3 itu 12T. Nah, untuk sisanya itu kan 2T. Kita simpan di atas lagi. Lalu negatif 12 dibagi dengan 3 itu negatif 4. Sehingga kita didapat persamaan keduanya. Lalu kita misalkan lagi U sama dengan 2T dibagi T. U sama dengan 2T dibagi 3. Kedua ruas kita kalikan dengan 3 sehingga didapat 3U sama dengan 2T. Atau 2T sama dengan 3U. Kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga didapat T sama dengan 3U dibagi 2. 3U dibagi dengan 2 itu yang paling mendekati kan dikali dengan U. Maka U dikali 2 kan 2U, sisanya itu U, maka kita simpan di atas. Maka ini merupakan persamaan ketiga. Kita misalkan lagi, V itu sama dengan U bagi 2. 2V sama dengan U. Atau U sama dengan 2V. Dan di sini didapat bukan bilangan pecahan tetapi bilangan bulat. Nah, untuk langkah selanjutnya, persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan 3, yaitu T sama dengan 2V ditambah 2V dibagi dengan 2. Sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Nah, ini merupakan persamaan kelima. Lalu, persamaan kelima kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu Y sama dengan 4 dikali T dikurangi 4 ditambah 2T dibagi dengan 3. Y sama dengan 4 dikali, nah T-nya itu kan 3V. Kita masukkan, dikurangi 4 ditambah 2 dikali T. Nah, T-nya tadi kan 3V, kita masukkan lagi dibagi dengan 3, maka Y sama dengan 4 dikali 3V itu 12V dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3V itu 6V dibagi 3. Maka Y sama dengan 12V dikurangi 4 ditambah 2V, atau Y sama dengan 14V dikurangi 4. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Lalu persamaan 6 kita substitusikan ke persamaan 1. X sama dengan dikali 14V dikurangi 4 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14 dikurangi 4V ditambah 12 dibagi 14. Maka X sama dengan 70V dikurangi 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurangi 12 ditambah 12 dibagi 14. X sama dengan 17V dikurangi 19 ditambah 42V dibagi 14. X sama dengan 70V dikurangi 19 ditambah 3V. Maka X sama dengan 73V dikurangi 19.
Nah, untuk selanjutnya kita menyelesaikan penyelesaian khusus, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Kita kerjakan dulu yang di ruas kiri, yaitu X lebih dari 0. X-nya kita masukkan, tadi kan X itu 73V dikurangi 19, lebih dari 0. Lalu, kedua ruas kita tambahkan dengan 19, maka 73V lebih dari 19. Lalu V lebih dari 19 dibagi 73. Lalu untuk Y lebih dari 0, kita masukkan Y-nya itu 14V dikurangi 4 lebih dari 0. Kedua ruas kita bagi dengan 14, yaitu didapat V lebih dari 4 dibagi 14. Atau V lebih dari 2/7. Nah, selanjutnya kita membuat garis bilangan. Nah, untuk membuat garis bilangan itu kan yang di sebelah kiri itu nilai yang terkecil, yaitu 19/73. Lalu selanjutnya itu 2/7 untuk nilai yang lebih besar lagi. Nah, untuk arahnya itu 19/73 kan lebih dari, maka arahnya itu ke kanan. Dan untuk 2/7 itu lebih dari juga, maka arahnya juga ke kanan. Maka kita dapatkan itu V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita membuat tabelnya. Nah, V itu kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Nah, jika misalnya V sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan X, maka didapat hasil 54. Nah, begitupun jika V sama dengan 1, kita masukkan ke dalam Y, maka didapat hasil 10. Nah, untuk berikutnya itu juga sama ya. Jika V sama dengan 2, kita masukkan ke X, menghasilkan 127. Jika V sama dengan 2, kita masukkan ke dalam Y, itu menghasilkan 24. Jika V sama dengan 6, kita masukkan ke dalam X, itu menghasilkan 419. Jika V sama dengan 6, kita masukkan ke dalam Y, menghasilkan 80, dan seterusnya. Sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.